ada sebab ada akibat. Tidak mungkin ada JSN 45 kalau nggak ada sejarah. Ya nanti mungkin bisa diskusikan. Kalau kita sepakat nggak mungkin ada JSN 45 kalau nggak ada sejarahnya gitu loh. Ada sejarahnya dulu peperangan yang kemarin kita sudah bahas, baru timbullah jiwa semangat dan nilai-nilai 45 itu ada. Kalau seandainya dulu nggak perang ya nggak mungkin nggak ada JSN 45 itu. Ya. Kemudian selanjutnya itu bagaimana dengan membangun kemitraan. Diaspora ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang dikirim ke luar negeri, duta-duta anak bangsa, kemudian mereka menularkan apa? Menularkan jiwa, kemudian semangat, nilai-nilai dari Indonesia. Dari semangat 45 tadi tertularlah ke luar negeri. Jadi mereka tahu, oh jadi Indonesia punya JSN 45. Nah, kemudian bangsa Indonesia harus bisa beradaptasi dengan segala perubahan yang positif. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana jati diri bangsa dapat digunakan untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi? Nah, kita juga di kelompok kami, jati diri yang kita maksud ini adalah Pancasila. Jadi bangsa Indonesia ini punya jati dirinya apa? Ya Pancasila tadi, gitu kan? Nah, ini gimana bisa digunakan untuk menghadapi dampak negatif dari globalisasi? Yang pertama, ya tadi kita sepakat, jati diri. Jadi anak bangsa itu harus direvitalisasi, yang salah harus direvitalisasi, yang benar harus dikembangkan, itu lebih baik, gitu ya. Jadi nggak semuanya direvitalisasi. Yang mungkin belum sampai mengimplementasikan JSN 45 ini harus direvitalisasi. Selalu ditumbuhkan karakter tersebut. Begitu mungkin yang ingin sampaikan. Sehari-hari, termasuk bahkan baca doa. Nah, baca doa standar di UPN itu misalnya begini, coba introduksinya baca doa. Jangan standar UPN yang bela negara. Baca doa aja standarnya di UPN. Pada kesempatan ini, izinkan kami Pandu membacakan doa dalam agama Islam dengan segala hormat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemeluk agama lain dipersilakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Itu introduksi yang paling indah bagi saya dalam menghargai keragaman Indonesia. Biasanya kami akan membantu membaca doa dalam agama Islam yang bagi agama yang lainnya silakan menyesuaikan diri. Itu kalimat itu kurang berkenan ya bagi UPN Jakarta sebagai kampus negara. Pertama kita minta izin. Kedua kita menggunakan kata-kata yang bagi Bapak Ibu yang memiliki keyakinan yang lain, yang beragama lain, gitu ya. Bukan kita sebutkan non Muslim dan sebagainya. Karena kalau Muslim seolah-olah juga tidak egaliter. Jadi yang memiliki keyakinan yang lain. Lalu kami menggunakan ya dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kita memberikan ruang yang begitu setara berbagai umat keyakinan yang ada. Itu contoh standar yang kita terapkan ya, untuk membaca doa saja, gitu. Yang merupakan representasi dari nilai-nilai dan negara di masyarakat Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi dengan Pak Nono sudah minta maaf. Kemarin saya tugas di Surabaya, gitu ya, 2 hari, dan hari ini saya berjanji saya akan hadir terus memantau, gitu ya, Bapak Ibu memastikan bahwa kegiatan yang sangat penting bagi UPN karena berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45, gitu ya. Sebagai kampus bela negara kita garda terdepan Bapak Ibu untuk memastikan. Terima kasih Pak. Jadi tepuk tangan ya semua Pak ya. Kita dalam garda terdepan Bapak Ibu untuk memastikan keberlanjutan negara ini, gitu ya. Dan di belakang kita dengan kokoh mendampingi kita, mendorong kita Legum Veteran Republik Indonesia sebagai induknya dari Veteran Jakarta. Itu alasan kenapa Bapak Ibu kita ingin meminta pewarisan nilai-nilai itu langsung dari LTNI kepada kita sebagai bagian dari keluarga besar Veteran Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, diskusi-diskusi yang sudah kami lakukan ini berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi ketika kita bicara bela negara, artinya kita bicara nilai. Nilai itu sesuatu yang kita yakini benar, yang kita jadikan panduan untuk berperilaku, itu namanya nilai. Sesuatu yang kita imini,
gitu ya, untuk kita lakukan sebagai bagian dari perilaku hidup kita sehari-hari. Itu namanya nilai. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya bernilai, value itu bernilai. Orang bernilai tidak bernilai. Sesuatu yang bernilai di mata kita, nah itu namanya value. Yang tidak bernilai namanya disvalue, gitu ya, yang tidak bernilai. Mencuri nilai bukan? Value atau disvalue? Disvalue, tidak bernilai. Rajin, bekerja keras, inovasi, berpikir merdeka, value. Jujur, disiplin, itu value. Gotong royong, jadi satu bentuk tindakan yang betul-betul kita harapkan, sebagai bagian dari mimpi hidup kita yang kita terapkan, itu namanya sesuatu yang bernilai. Dalam bahasa Inggris namanya value, dalam bahasa Indonesia namanya nilai. Nah, di Indonesia Bapak Ibu, nilai apakah betul-betul menjadi nilai atau tidak menjadi nilai yang kuat atau menjadi nilai yang lemah, tergantung apakah nilai itu diterapkan atau enggak. Di Jepang, saya ketinggalan dompet di kereta. Bapak Ibu tahu nggak? Ketinggalan dompet di tempat nunggu di kereta. Bapak Ibu tahu? Kembali. Artinya nilai kejujuran itu menjadi nilai bagi mereka. Saya janji untuk ketemu kegiatan di Jepang nih sama-sama orang Timur. Kalau orang Barat nggak usah dibilang, gitu. Kalau orang Timur seharusnya kan ada semacam itu ya, karena waktu itu bagi orang Timur agak lebih fleksibel, ya, tidak monokronik namanya. Monokronik itu waktu itu jam sekian. Kalau kita polikronik, gitu. Kan ada istilah jam karet ya, terlambat ya, 5 menit, 10 menit biasa lah. Di luar nggak bisa. Ada kehidupan sosial, ada kehidupan profesional. Pada kehidupan profesional nggak ada ampun, terlambat selesai. Artinya apa? Begitu kita terlambat di Australia mengumpulkan tugas, selesai. Nggak ini. Saya terlambat bayar SPP, selesai saya. Nggak bisa mengakses apapun di Australia itu. Artinya apa? Kedisiplinan menjadi nilai yang kuat, menjadi nilai sebetulnya. Setiap kita mau ngantri, orang ngantri, kita nggak ngantri, ngerombot, orang malas semua. Artinya itu udah menjadi nilai bersama. Artinya itu nilai-nilai yang kuat, strong value pertama. Nah, Bapak Ibu, negara ini dibangun berdasarkan nilai. Salah satunya apa? Yang membuat kita sama-sama bersatu, nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia. Rasa persatuan itu harus mengatasi kepentingan kelompok-kelompok. Ini dibagi kita. Keadilan sosial, musyawarah, itu harus jadi nilai. Ada apa-apa, kita ketemu. Ya, untuk menyelesaikan persoalan. Nah, sekarang gotong royong itu jadi nilai kita yang kuat. Oke. Termasuk itu kegiatan-kegiatan sekarang, pemerintah itu mewujudkan misalnya dalam bentuk apa itu, untuk perawatan kesehatan itu pakai BPJS. Itu kan kita bantu, yang mampu tidak mampu. Itu bagian dari perjuangan gotong royong. Tapi itu jadi nilai kita. Dulu orang-orang mau sekolah, biaya nggak ada, orang gotong royong. Setelah itu dia akan bantu. Arisan itu bagian dari gotong royong. Apa saja bikin rumah dulu itu gotong royong. Mungkin sekarang udah mulai agak kurang. Saya nggak tahu. Tapi kita masih biasa kan? Ada hajatan, kita ngasih uang, ngasih apa? Gotong royong kita masih. Kalau kampus ini dijaga Bapak Ibu, misalnya ada sampah, ada apa, kita ikut, ini listrik tidak dipakai, kita matikan. Berarti nilai gotong royong kita masih kuat juga, karena ini menjadi bagian dari kampus kita. Nah, hidup ini diatur oleh nilai Bapak Ibu. Negara ini didirikan dengan nilai Pancasila, tapi di luar nilai Pancasila ada nilai-nilai yang lain. Dengan lebih veteran, khususnya dengan Pak Nono sebagai komandan untuk urusan bagaimana pewarisan nilai-nilai, saya ngobrol berkali-kali. Bagaimana caranya kita mengintegrasikan berbagai nilai-nilai yang ada ini. Karena ada nilai-nilai Pancasila yang butirnya 36, ada nilai bela negara yang 5, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk negara, kemudian kemampuan awal. Nilai. Ada nilai kejuangan 45, 17 nilai. Ada nilai lagi wawasan kebangsaan. Nah, ditantang oleh LVRI, sanggup nggak kita mengintegrasikan nilai sehingga kita mengkonstruksi nilai baru yang dari nilai-nilai ini yang kelihatannya merangkum dari nilai-nilai yang ada. Nah, gitu tantangan dari LVRI. Monggo saya sarankan pada Bapak Ibu.
saya yang concern dengan nilai-nilai Bapak Ibu, saya pernah bikin buku filsafat ya. Jadi saya betul-betul concern dengan nilai karena bicaranya nilai. Nah, integrasikan oleh Bapak Ibu tuh nilai-nilai yang ada. Termasuk tadi 36 butir Pancasila, nilai-nilai bela negara, nilai 17 nilai perjuangan 45, lalu mungkin ada wawasan kebangsaan. Coba dicari oleh Bapak Ibu, kalau dipetakan, dibikin mappingnya, dipetakan mana yang mirip-mirip. Akhirnya kayak gitu hasil diskusi dengan LVR itu. Yang mirip-mirip nanti kita satukan, atau kita ambil ada antara ini mirip, kita ambil yang ini aja lah namanya, misalnya nilai JSN aja namanya gitu. Karena ini sebetulnya saling berdekatan. Nah, kita akan periksa satu persatu gitu. Nah, baru hasilnya nanti di ujungnya jadi nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai perjuangan 45, nilai-nilai bela negara, nilai-nilai wawasan kebangsaan misalnya gitu ya, yang Lemhanas gitu ya, ininya gitu ya. Nah itu kita gabungkan, kita bandingkan satu kolom yang mirip-mirip susunannya, jadi susunannya tidak lagi mengikuti susunan yang asli, tapi kita lakukan clustering, dikelompokkan. Oh ini satu kelompok, oh, kita pilih ini satu kelompok, kita pilih ini. Itu yang saya minta dengan yang hasil diskusi kita dengan para sesepuh, para pembina, para senior di LVRI. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menghasilkan itu bagus ya Pak? Oh bagus sekali. Bapak Ibu ditantang gitu ya, gimana caranya mengetahui nilai-nilai itu gitu, dan nanti hasilnya adalah konstruksi nilai-nilai keindonesiaan dulu. Ya, tadi presentasimu juga bagus. Tadi dipuji para pembina gitu. Bagus nih Bu UPN. Saya terima kasih Bapak juga, terima kasih Pak. Karena ya kelihatannya sih bisa ditantang lebih jauh, termasuk untuk mengkonstruksi nilai-nilai itu. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu, ditunggu hasilnya oleh Pak Darmawan. Ya,